Peraturan Pokok Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor. Bab 1. Hakikat. Pasal 1. Jemaat adalah persekutuan anggota-anggota gemit pada tempat dan lingkungan sosial budaya tertentu, di mana firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh majelis jemaat, dan kemuridan dalam semangat meniru Yesus Kristus diwujud nyatakan. Bab 2. Nama dan tempat. Pasal 2. Nama. Penamaan jemaat diatur sebagai berikut. Poin A. Nama jemaat ditetapkan dengan mempertimbangkan hakikat dan misi gereja secara universal dan identitas lokal tiap jemaat. Poin B. Nama jemaat ditetapkan dalam persidangan jemaat dalam koordinasi dengan majelis klasis dan majelis sinode. Poin C. Nama jemaat ditetapkan dalam persidangan jemaat dan disahkan dengan keputusan majelis sinode. Pasal 3. Tempat. Ayat 1. Wilayah jemaat diatur dengan mempertimbangkan faktor geografis dan kebutuhan pelayanan. Ayat 2. Wilayah jemaat ditetapkan dengan keputusan majelis jemaat. Ayat 3. Rumah ibadah, rumah pendeta, dan kantor jemaat dibangun di dalam wilayah jemaat. Bab 3. Tujuan. Pasal 4. Jemaat dibentuk oleh Allah untuk terlibat bersamanya dalam karya keselamatan di dunia. Bab 4. Hubungan jemaat klasis dan sinode. Pasal 5. Hubungan antar jemaat. Ayat 1. Hubungan antar jemaat adalah hubungan yang setara. Ayat 2. Hubungan antar jemaat dalam lingkup klasis dilaksanakan dalam koordinasi majelis klasis. Ayat 3. Hubungan antar jemaat di klasis yang berbeda dilaksanakan dalam koordinasi majelis klasis dan majelis sinode jika dibutuhkan. Pasal 6. Hubungan jemaat dan klasis. Ayat 1. Jemaat merupakan basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan gemit. Ayat 2. Jemaat mengambil bagian dalam klasis dengan mengutus para presbiter dan membawa keputusan persidangan jemaat. Ayat 3. Hubungan jemaat dan klasis adalah hubungan kebersamaan pelayanan jemaat-jemaat dalam wilayah klasis. Ayat 4. Hubungan jemaat dan klasis adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan pertanggungjawaban. Pasal 7. Hubungan jemaat dan sinode. Ayat 1. Jemaat mengambil bagian dalam sinode dengan mengutus para presbiter. Ayat 2. Jemaat melaksanakan produk-produk kebersamaan yang dihasilkan oleh sinode. Ayat 3. Hubungan jemaat dan sinode adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan pertanggungjawaban. Bab 5. Pembentukan jemaat. Pasal 8. Pembentukan jemaat adalah wujud karya Allah dan tanggapan iman manusia. Pasal 9. Tujuan pembentukan jemaat. Tujuan pembentukan jemaat adalah untuk menjamin dan menata pelayanan agar berlangsung secara efektif dan efisien. Pasal 10. Tata cara pembentukan jemaat. Ayat 1. Tata cara pembentukan jemaat terdiri atas. Poin A. Pertumbuhan jemaat. Poin B. Pemekaran jemaat. Poin C. Penggabungan jemaat. Ayat 2. Pembentukan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan oleh majelis klasis. Ayat 3. Pertumbuhan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan dalam rangka kebutuhan pelayanan dengan tahapan. Poin A. Pos pelayanan. Poin B. Mata jemaat. Poin C. Jemaat. Ayat 4. Proses pertumbuhan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi tanggung jawab jemaat asal. Ayat 5. Pemekaran jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode. Ayat 6. Penggabungan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode. Ayat 7. Hal-hal menyangkut perincian peningkatan status dari pos pelayanan menjadi mata jemaat dan dari mata jemaat menjadi jemaat akan diatur dalam peraturan pelaksana peraturan pokok atau keputusan majelis sinode.
Pasal 11. Pos pelayanan. Ayat 1. Pos pelayanan merupakan tempat pelayanan anggota jemaat yang dibentuk dalam rangka menjawab kebutuhan persekutuan dan ibadah. Ayat 2. Pembentukan pos pelayanan menjadi tanggung jawab majelis jemaat. Pasal 12. Mata jemaat. Ayat 1. Mata jemaat merupakan peningkatan status dari pos pelayanan menuju terbentuknya jemaat. Ayat 2. Penetapan status mata jemaat dilaksanakan oleh majelis sinode berdasarkan usul majelis jemaat melalui majelis klasis. Ayat 3. Mata jemaat bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai kebutuhan mata jemaat dan panca pelayanan gemit. Pasal 13. Jemaat. Ayat 1. Jemaat merupakan peningkatan status dari mata jemaat. Ayat 2. Penetapan mata jemaat menjadi jemaat dilaksanakan oleh majelis sinode berdasarkan usul majelis jemaat melalui majelis klasis. Bab 6. Pembangunan jemaat. Pasal 14. Ayat 1. Pembangunan jemaat merupakan proses aktualisasi potensi jemaat untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ayat 2. Pembangunan jemaat meliputi pembangunan manusia dan pembangunan sarana pendukung. Ayat 3. Subjek dan sasaran pembangunan manusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 mencakup pembangunan individu dan persekutuan. Ayat 4. Pembangunan jemaat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terbuka, holistik, dan terarah kepada tugas pemuridan. Pasal 15. Tujuan pembangunan jemaat. Ayat 1. Pembangunan jemaat dilaksanakan dengan tujuan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yaitu kasih, perdamaian, keadilan, kebenaran, dan kesetaraan. Ayat 2. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, proses pembangunan jemaat dilaksanakan secara dialogis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya tanpa kehilangan identitas. Bab 7. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Pasal 16. Ayat 1. Jemaat menerima kewenangan dari Allah untuk terlibat dalam misi Allah di dunia. Ayat 2. Jemaat bertugas untuk melaksanakan program pelayanan dan membentuk badan pelayanan lingkup jemaat. Ayat 3. Jemaat mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan melalui persidangan jemaat, persidangan klasis, dan persidangan sinode. Pasal 17. Program pelayanan. Ayat 1. Program pelayanan jemaat ditetapkan dalam persidangan jemaat. Ayat 2. Program pelayanan jemaat mengacu kepada rencana induk pelayanan PRIP dan haluan kebijaksanaan umum pelayanan HKUP Gemit. Pasal 18. Pembentukan badan pelayanan jemaat. Ayat 1. Badan pelayanan di lingkup jemaat adalah majelis jemaat yang merupakan mandataris persidangan jemaat. Ayat 2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan, majelis jemaat dibantu oleh Badan Pembantu Pelayanan Jemaat BPPJ dan unit pembantu pelayanan majelis jemaat UPPMJ. Bab 8. Panca pelayanan. Bagian pertama. Persekutuan. Pasal 19. Dasar dan bentuk persekutuan. Ayat 1. Persekutuan di lingkup jemaat terbentuk atas dasar ketritunggalan Allah. Ayat 2. Bentuk persekutuan lingkup jemaat terdiri dari: Poin A. Persekutuan keluarga. Poin B. Persekutuan kelompok keluarga yang disebut rayon. Poin C. Persekutuan kelompok-kelompok rayon yang disebut lingkungan untuk memenuhi kebutuhan persekutuan pada lingkup jemaat. Poin D. Persekutuan jemaat. Poin E. Persekutuan dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan. Ayat 3. Persekutuan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara: Poin A. Ibadah. B. Pemahaman Alkitab. C. Pertukaran pengkhotbah. D. Perkunjungan antar jemaat. E. Kegiatan kebersamaan lainnya. Poin F. Membangun kerukunan dan keserasian hidup dengan sesama anggota jemaat, gereja lain, organisasi Kristen, agama lain, negara, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pasal 20. Tujuan persekutuan. Persekutuan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan untuk: Poin A. Menyatakan damai sejahtera Allah. B. Mewujudkan kebersamaan dan persaudaraan anggota jemaat sebagai keluarga Allah. C.
membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. D. Mewujudkan kasih, keadilan, kebenaran, dan kesetaraan di antara sesama manusia dan seluruh ciptaan. Pasal 21. Fungsi persekutuan. Persekutuan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi. Poin A. Memelihara relasi persekutuan dalam iman kepada Allah Tritunggal. B. Memelihara relasi dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan. Bagian kedua. Kesaksian. Pasal 22. Dasar dan bentuk kesaksian. Ayat 1. Kesaksian di lingkup jemaat terbentuk atas dasar hidup dan pengajaran Yesus Kristus tentang kerajaan Allah. Ayat 2. Bentuk kesaksian lingkup jemaat terdiri dari: Poin A. Kesaksian dengan kata-kata. B. Kesaksian dengan perbuatan. Ayat 3. Bentuk kesaksian sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 wajib dipahami sebagai suatu keutuhan. Ayat 4. Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara: Poin A. Khotbah, pengajaran, tulisan, kesenian, dan teknologi komunikasi dan informasi. B. Dialog yang jujur dan terbuka dengan segala risiko. C. Pemanfaatan sumber-sumber tertulis mengenai kesaksian dan pengajaran gemit. Pasal 23. Tujuan kesaksian. Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan: Poin A. Mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Poin B. Menyatakan damai sejahtera Allah bagi dunia. Poin C. Saling membangun, memelihara, dan meningkatkan iman anggota jemaat kepada Yesus Kristus. Pasal 24. Fungsi kesaksian. Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi. Poin A. Menyaksikan kuasa pembebasan Allah di dalam Yesus Kristus. B. Memperdengarkan suara kenabian dan kritis terhadap praktek ketidakadilan dan penindasan. Bagian ketiga. Pelayanan kasih. Pasal 25. Dasar dan bentuk pelayanan kasih. Ayat 1. Pelayanan kasih di lingkup jemaat terbentuk atas dasar hidup dan pelayanan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai pelayan atau diakonos. Ayat 2. Bentuk pelayanan kasih dapat terdiri dari: Poin A. Pelayanan pendidikan. B. Pelayanan ekonomi. C. Pelayanan kesehatan. D. Pelayanan sosial. E. Pelayanan budaya. Poin F. Pelayanan hukum dan HAM. G. Pelayanan pendidikan politik. Ayat 3. Bentuk pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 wajib dipahami sebagai suatu keutuhan. Ayat 4. Pelayanan kasih dilaksanakan dengan cara: Poin A. Pelayanan karitatif. B. Pelayanan reformatif. C. Pelayanan transformatif. Ayat 5. Bentuk dan cara pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dan 4 wajib dilaksanakan bagi anggota jemaat dan masyarakat. Pasal 26. Tujuan pelayanan kasih. Pelayanan kasih di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus kepada sesama dalam pimpinan Roh Kudus. Pasal 27. Fungsi pelayanan kasih. Pelayanan kasih di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi: Poin A. Mengalami kasih Allah dalam pimpinan Roh Kudus. B. Saling menguatkan dalam kasih Yesus Kristus. Bagian keempat. Ibadah. Pasal 28. Dasar dan bentuk ibadah. Ayat 1. Ibadah di lingkup jemaat terbentuk atas dasar: Poin A. Panggilan Allah. B. Pengorbanan Yesus Kristus. C. Penyertaan Roh Kudus. Ayat 2. Bentuk ibadah di lingkup jemaat dapat terdiri dari: Poin A. Ibadah keluarga. B. Ibadah rayon. C. Ibadah kategorial, fungsional, profesional. D. Ibadah jemaat. E. Ibadah hari raya. Poin F. Ibadah khusus. Ayat 3. Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara: Poin A. Ibadah liturgis, yang dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan timbal balik antara aspek universal dan dimensi kontekstual. B. Ibadah karya. C. Cara ibadah sebagaimana dimaksudkan pada huruf A dan B di atas wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.
Pasal 29. Tujuan ibadah. Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan untuk: Poin A. Memuliakan Allah. B. Menyatakan syukur. C. Mendengarkan firman Allah. D. Merayakan persekutuan dengan Allah dan persaudaraan dengan sesama. E. Menyampaikan pergumulan hidup kepada Allah. Pasal 30. Fungsi ibadah. Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi: Poin A. Mengalami kehadiran Allah dalam persekutuan yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. B. Mempersekutukan anggota jemaat dalam penyembahan kepada Allah. C. Mendasari, memotivasi, menerangi, dan mengarahkan seluruh proses kegiatan kategorial, fungsional, dan profesional dengan firman Allah. D. Mendasari, memotivasi, menerangi, dan mengarahkan seluruh hidup dengan firman Allah. Bagian kelima. Penata layanan. Pasal 31. Dasar dan bentuk penata layanan. Ayat 1. Penata layanan di lingkup jemaat terbentuk atas dasar amanat penciptaan dan penebusan. Ayat 2. Bentuk penata layanan di lingkup jemaat terdiri dari: Poin A. Penataan diri. B. Penataan lingkungan hidup. Ayat 3. Penata layanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara: Poin A. Terpadu, terbuka, hemat, dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Mengutamakan kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan sosial. Pasal 32. Penataan diri. Penataan diri di lingkup jemaat sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 2 huruf A mencakup: Poin A. Manajemen pelayanan. B. Pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia. C. Perbendaharaan. Paragraf 1. Manajemen pelayanan. Pasal 33. Ayat 1. Asas manajemen pelayanan lingkup jemaat mengacu pada sistem presbiterial sinodal sebagaimana diatur dalam Tata Dasar Pasal 8 ayat 2. Ayat 2. Tujuan manajemen pelayanan lingkup jemaat adalah untuk mencapai kedewasaan jemaat dan kesejahteraan masyarakat. Ayat 3. Fungsi manajemen pelayanan jemaat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf, penggerakan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Ayat 4. Keseluruhan manajemen pelayanan lingkup jemaat dipimpin oleh majelis jemaat dalam koordinasi dengan klasis dan majelis sinode. Paragraf 2. Pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pasal 34. Ayat 1. Pengadaan sumber daya manusia di lingkup jemaat dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan pelayanan. Ayat 2. Pemeliharaan sumber daya manusia dilaksanakan untuk kesejahteraan pelaksana pelayanan dan kelanjutan pelayanan. Ayat 3. Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kreativitas pelayanan. Paragraf 3. Perbendaharaan. Pasal 35. Ayat 1. Perbendaharaan gemit di lingkup jemaat mencakup uang, barang bergerak, dan barang tidak bergerak. Ayat 2. Perbendaharaan gemit di lingkup jemaat berasal dari persembahan anggota jemaat, hasil usaha atau pengelolaan aset, dan sumbangan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan tata gemit. Ayat 3. Tujuan pengelolaan perbendaharaan gemit di lingkup jemaat adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan. Ayat 4. Pengelolaan perbendaharaan gemit di lingkup jemaat dilaksanakan oleh majelis jemaat dalam koordinasi dengan majelis klasis dan majelis sinode. Ayat 5. Pengawasan perbendaharaan gemit di lingkup jemaat dilaksanakan oleh majelis jemaat dan badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan jemaat. Ayat 6. Pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan gemit di lingkup jemaat dilaksanakan dalam persidangan jemaat secara periodik. Penataan lingkungan hidup. Pasal 36. Ayat 1. Jemaat bertanggung jawab untuk menata, menjaga, dan merawat alam semesta ciptaan Allah. Ayat 2. Jemaat dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keprihatinan yang sama dalam menata lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Pasal 37. Tujuan penata layanan. Penata layanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan: Poin A. Terwujudnya keteraturan dan ketertiban pelayanan. B.
Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan sosial. Pasal 38. Fungsi penata layanan. Penata layanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi memaksimalkan pelaksanaan pelayanan dan mengharmoniskan hubungan manusia dan alam. Bab 9. Persidangan. Pasal 39. Jenis persidangan. Jenis persidangan di lingkup jemaat terdiri dari: Poin A. Persidangan jemaat. B. Persidangan jemaat istimewa. C. Persidangan majelis jemaat. D. Persidangan mata jemaat. E. Persidangan majelis mata jemaat. Bagian pertama. Persidangan jemaat. Pasal 40. Ayat 1. Persidangan jemaat adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota jemaat. Ayat 2. Persidangan jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 tahun, sesuai kebutuhan. Ayat 3. Persidangan jemaat dilaksanakan oleh majelis jemaat. Ayat 4. Persidangan jemaat dilaksanakan dengan tujuan: Poin A. Mengevaluasi seluruh proses pelayanan lingkup jemaat dalam satu periode pelayanan. B. Menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pelayanan majelis jemaat. C. Merumuskan dan menetapkan pokok-pokok program pelayanan satu periode sesuai haluan kebijaksanaan umum pelayanan gemit. D. Membentuk badan pembantu pelayanan jemaat dan merekomendasikan kepada majelis jemaat untuk membentuk struktur badan pembantu pelayanan jemaat serta mengangkat anggota-anggotanya. E. Memilih penatua, diaken, dan pengajar. Pasal 41. Proses persidangan jemaat. Ayat 1. Pemanggil persidangan jemaat adalah majelis jemaat. Ayat 2. Tempat, waktu, dan agenda persidangan jemaat ditetapkan oleh majelis jemaat dan diumumkan kepada anggota jemaat 3 minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat. Ayat 3. Persidangan jemaat dihadiri oleh: Poin A. Anggota CD jemaat. B. Majelis jemaat. C. Badan pembantu pelayanan jemaat. D. Unit pembantu pelayanan majelis jemaat. E. Perutusan mata jemaat bagi jemaat yang bermata jemaat. Poin F. Undangan sesuai kebutuhan. Ayat 4. Persidangan jemaat dipimpin oleh majelis ketua persidangan yang berjumlah ganjil, minimal 3 orang, termasuk ketua majelis jemaat dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender. Ayat 5. Sekretaris persidangan jemaat adalah sekretaris majelis jemaat. Ayat 6. Pengambilan keputusan dalam persidangan jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Ayat 7. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa. Ayat 8. Hasil keputusan persidangan jemaat disampaikan oleh majelis jemaat kepada anggota jemaat melalui warta jemaat selambat-lambatnya 2 bulan setelah persidangan jemaat. Ayat 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Gemit. Bagian kedua. Persidangan jemaat istimewa. Pasal 42. Ayat 1. Persidangan jemaat istimewa adalah persidangan yang diadakan dalam rangka menanggulangi masalah-masalah strategis yang sangat mendesak. Ayat 2. Kedudukan persidangan jemaat istimewa setara dengan persidangan jemaat. Ayat 3. Masalah-masalah yang dimaksud pada ayat 1 antara lain: Poin A. Tidak berjalannya pelayanan. B. Tidak berfungsinya majelis jemaat. C. Adanya potensi perpecahan dalam jemaat. D. Adanya kebutuhan mendesak untuk ditanggapi. Ayat 4. Persidangan jemaat istimewa diadakan oleh majelis jemaat atau oleh majelis klasis dalam koordinasi dengan majelis sinode dan majelis jemaat. Pasal 43. Proses persidangan jemaat istimewa. Ayat 1. Persidangan jemaat istimewa dapat diusulkan oleh: Poin A. Majelis jemaat atau B. 1/3 dari jumlah anggota CD jemaat atau C. 1/3 jumlah rayon. Ayat 2. Pemanggil persidangan jemaat istimewa adalah majelis jemaat atau majelis klasis jika majelis jemaat tidak berfungsi. Ayat 3. Tempat, waktu, dan agenda persidangan jemaat istimewa ditetapkan oleh: Poin A.
majelis jemaat dan diumumkan kepada anggota jemaat 2 minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat. B. Majelis klasis, jika majelis jemaat tidak berfungsi, dan diumumkan kepada anggota jemaat 2 minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat. Ayat 4. Persidangan jemaat istimewa dihadiri oleh: Poin A. Anggota sidi jemaat. B. Majelis jemaat. C. Majelis klasis dan atau majelis sinode. D. Badan pembantu pelayanan jemaat. E. Unit pembantu pelayanan majelis jemaat. Poin F. Perutusan mata jemaat bagi jemaat yang bermata jemaat. Ayat 5. Persidangan jemaat dipimpin oleh majelis ketua persidangan yang berjumlah ganjil, minimal 3 orang, termasuk ketua majelis jemaat atau ketua majelis klasis jika majelis jemaat tidak berfungsi, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender. Ayat 6. Sekretaris persidangan jemaat istimewa adalah sekretaris majelis jemaat atau sekretaris majelis klasis jika majelis jemaat tidak berfungsi. Ayat 7. Pengambilan keputusan dalam persidangan jemaat istimewa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Ayat 8. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka persidangan dapat mengusulkan permasalahan tersebut ke lingkup sinode. Ayat 9. Hasil keputusan persidangan jemaat istimewa disampaikan oleh majelis jemaat atau majelis klasis kepada anggota jemaat melalui warta jemaat selambat-lambatnya 2 bulan setelah persidangan jemaat istimewa. Bagian ketiga. Persidangan majelis jemaat. Pasal 44, ayat 1. Persidangan majelis jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Ayat 2. Persidangan majelis jemaat diadakan oleh majelis jemaat harian. Ayat 3. Persidangan majelis jemaat diadakan dengan tujuan: Poin A. Menindaklanjuti keputusan persidangan jemaat dan keputusan persidangan yang lebih luas. B. Mengevaluasi program pelayanan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis jemaat APBMJ tahunan. C. Menetapkan program pelayanan dan APBM tahun berikutnya. D. Mempersiapkan pertanggungjawaban akhir periode pelayanan kemajelisan, karena itu persidangan majelis jemaat tahun keempat dilaksanakan mendahului persidangan jemaat. E. Mempersiapkan agenda persidangan jemaat pada persidangan majelis jemaat tahun keempat. Poin F. Memberhentikan anggota majelis jemaat dan anggota badan pembantu pelayanan jemaat karena permohonan sendiri, meninggal dunia, atau karena melakukan perbuatan yang melawan ajaran dan peraturan gemit. G. Mengangkat anggota presbiter non-pendeta dan anggota badan pembantu pelayanan jemaat antar waktu. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan majelis jemaat diatur dalam peraturan pelaksana peraturan pokok gemit. Pasal 45. Proses persidangan majelis jemaat. Ayat 1. Pemanggil persidangan majelis jemaat adalah majelis jemaat harian. Ayat 2. Tempat, waktu, dan agenda persidangan majelis jemaat ditetapkan oleh majelis jemaat harian. Ayat 3. Persidangan majelis jemaat dihadiri oleh: Poin A. Anggota majelis jemaat. B. Badan pembantu pelayanan jemaat. C. Unit pembantu pelayanan majelis jemaat. D. Undangan sesuai kebutuhan. Ayat 4. Persidangan majelis jemaat dipimpin oleh majelis jemaat harian. Ayat 5. Sekretaris persidangan majelis jemaat adalah sekretaris majelis jemaat. Ayat 6. Pengambilan keputusan dalam persidangan majelis jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Ayat 7. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan dapat diambil melalui voting dan atau undi yang didahului dengan doa. Ayat 8. Hasil persidangan majelis jemaat disampaikan kepada jemaat oleh majelis jemaat harian melalui warta jemaat selambat-lambatnya 1 bulan setelah persidangan majelis jemaat. Bagian keempat. Persidangan mata jemaat. Pasal 46. Ayat 1. Persidangan mata jemaat adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota jemaat di mata jemaat. Ayat 2. Persidangan mata jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 tahun, sesuai kebutuhan. Ayat 3. Persidangan mata jemaat dilaksanakan oleh majelis mata jemaat. Ayat 4.
persidangan mata jemaat diadakan dengan tujuan: Poin A. Mengevaluasi seluruh proses pelayanan mata jemaat dalam satu periode pelayanan. B. Menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pelayanan majelis mata jemaat. C. Merumuskan dan menetapkan pokok-pokok program pelayanan satu periode sesuai haluan kebijaksanaan umum pelayanan Gemit. D. Membentuk badan pembantu pelayanan mata jemaat dan merekomendasikan kepada majelis mata jemaat untuk membentuk struktur badan pembantu pelayanan mata jemaat serta mengangkat anggota-anggotanya. E. Memilih penatua, diaken, dan pengajar. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan majelis mata jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Gemit. Pasal 47. Proses persidangan mata jemaat. Ayat 1. Pemanggil persidangan mata jemaat adalah majelis mata jemaat. Ayat 2. Tempat, waktu, dan agenda persidangan mata jemaat ditetapkan oleh majelis mata jemaat dan diumumkan kepada anggota jemaat 3 minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat. Ayat 3. Persidangan mata jemaat dihadiri oleh: Poin A. Anggota Sidi Mata Jemaat. B. Majelis Mata Jemaat. C. Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat. D. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat. E. Undangan sesuai kebutuhan. Ayat 4. Persidangan mata jemaat dipimpin oleh majelis ketua persidangan yang berjumlah ganjil, minimal 3 orang termasuk ketua majelis jemaat dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender. Ayat 5. Sekretaris persidangan mata jemaat adalah wakil sekretaris mata jemaat. Ayat 6. Pengambilan keputusan dalam persidangan mata jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Ayat 7. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan atau undi yang didahului dengan doa. Ayat 8. Hasil keputusan persidangan mata jemaat disampaikan oleh majelis mata jemaat kepada anggota jemaat melalui warta jemaat selambat-lambatnya 1 bulan setelah persidangan mata jemaat. Bagian kelima. Persidangan majelis mata jemaat. Pasal 48. Ayat 1. Persidangan majelis mata jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Ayat 2. Persidangan majelis mata jemaat dilaksanakan oleh majelis mata jemaat harian. Ayat 3. Persidangan majelis mata jemaat dilaksanakan dengan tujuan: Poin A. Menindaklanjuti keputusan persidangan mata jemaat. B. Mengevaluasi program pelayanan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis mata jemaat tahunan. C. Menetapkan program pelayanan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis mata jemaat tahun berikutnya. D. Mempersiapkan pertanggungjawaban akhir periode pelayanan kemajelisan. Karena itu persidangan majelis mata jemaat tahun keempat dilaksanakan mendahului persidangan mata jemaat. E. Mempersiapkan agenda persidangan mata jemaat pada persidangan majelis mata jemaat tahun keempat. Poin F. Memberhentikan anggota majelis mata jemaat dan anggota badan pembantu pelayanan mata jemaat karena permohonan sendiri, meninggal dunia, atau karena melakukan perbuatan yang melawan ajaran dan peraturan Gemit. G. Mengangkat anggota presbiter non-pendeta dan anggota badan pembantu pelayanan mata jemaat antar waktu. Pasal 49. Proses persidangan majelis mata jemaat. Ayat 1. Pemanggil persidangan majelis mata jemaat adalah majelis mata jemaat harian. Ayat 2. Tempat, waktu, dan agenda persidangan majelis mata jemaat ditetapkan oleh majelis mata jemaat harian. Ayat 3. Persidangan majelis mata jemaat dihadiri oleh: Poin A. Anggota majelis mata jemaat. B. Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat. C. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat. D. Undangan sesuai kebutuhan. Ayat 4. Persidangan majelis mata jemaat dipimpin oleh majelis mata jemaat harian. Ayat 5. Sekretaris persidangan majelis mata jemaat adalah wakil sekretaris majelis mata jemaat. Ayat 6. Pengambilan keputusan dalam persidangan majelis mata jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
Ayat 7. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan atau undi yang didahului dengan doa. Ayat 8. Hasil persidangan majelis mata jemaat disampaikan kepada jemaat selambat-lambatnya 1 bulan setelah persidangan. Pasal 50. Rapat Majelis Jemaat Harian. Ayat 1. Rapat Majelis Jemaat Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan. Ayat 2. Rapat Majelis Jemaat Harian dilaksanakan dengan tujuan. Poin A. Menerima usulan jemaat untuk diteruskan ke persidangan majelis jemaat. B. Mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan persidangan majelis jemaat dan persidangan jemaat. C. Mengatur teknis pelaksanaan keputusan majelis jemaat. D. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan pelayanan rutin majelis jemaat dan unit pembantu pelayanan majelis jemaat. Ayat 3. Dalam hal kebutuhan mendesak majelis jemaat harian dapat mengadakan rapat untuk menindaklanjuti usulan majelis jemaat, badan pembantu pelayanan jemaat, dan unit pembantu pelayanan majelis jemaat. Pasal 51. Proses rapat majelis jemaat harian. Ayat 1. Pemanggil rapat majelis jemaat harian adalah ketua dan sekretaris majelis jemaat. Ayat 2. Rapat majelis jemaat harian dihadiri oleh. Poin A. Majelis jemaat harian. B. Para pimpinan unit pembantu pelayanan majelis jemaat. C. Koordinator rayon. D. Undangan sesuai kebutuhan. Ayat 3. Rapat majelis jemaat harian dipimpin oleh ketua majelis jemaat. Ayat 4. Sekretaris rapat majelis jemaat harian adalah sekretaris majelis jemaat. Ayat 5. Pengambilan keputusan dalam rapat majelis jemaat harian dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Ayat 6. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan atau undi yang didahului dengan doa. Ayat 7. Hasil rapat majelis jemaat harian disampaikan kepada majelis jemaat dan jemaat. Pasal 52. Rapat Majelis Mata Jemaat Harian. Ayat 1. Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan. Ayat 2. Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dilaksanakan dengan tujuan. Poin A. Menerima usulan jemaat untuk diteruskan ke persidangan Majelis Mata Jemaat. B. Mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan persidangan majelis mata jemaat dan persidangan mata jemaat. C. Mengatur teknis pelaksanaan keputusan majelis mata jemaat. D. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan pelayanan rutin majelis mata jemaat dan unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat. Pasal 53. Proses rapat majelis mata jemaat harian. Ayat 1. Pemanggil rapat majelis mata jemaat harian adalah ketua majelis jemaat dan wakil sekretaris majelis mata jemaat. Ayat 2. Rapat majelis mata jemaat harian dihadiri oleh. Poin A. Majelis mata jemaat harian. B. Para pimpinan unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat. C. Koordinator rayon. D. Undangan sesuai kebutuhan. Ayat 3. Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat. Ayat 4. Sekretaris Rapat Majelis Mata Jemaat Harian adalah Wakil Sekretaris Majelis Mata Jemaat. Ayat 5. Pengambilan keputusan dalam Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Ayat 6. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan atau undi yang didahului dengan doa. Ayat 7. Hasil rapat Majelis Mata Jemaat Harian disampaikan kepada Majelis Mata Jemaat dan Jemaat. Bab 10. Majelis Jemaat. Bagian pertama. Umum. Pasal 54. Hakikat. Majelis Jemaat adalah badan pelayanan lingkup jemaat yang menjalankan fungsi keorganisasian dalam memimpin dan mengoordinasikan pelayanan jemaat. Pasal 55. Pembentukan. Ayat 1. Majelis Jemaat terbentuk pada persidangan pertama setelah penatua, diaken, dan pengajar ditahbiskan. Ayat 2. Pemilihan penatua, diaken, dan pengajar dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemilihan penatua, diaken, dan pengajar yang ditetapkan oleh persidangan Majelis Sinode.
Ayat 3. Syarat-syarat untuk dipilih menjadi penatua, diaken, dan pengajar adalah: Poin A. Anggota CD. B. Memiliki kemampuan untuk bertumbuh dalam iman, hikmat pengetahuan, kejujuran dan kerendahan hati. C. Menjadi teladan. D. Mengutamakan kepentingan gemit di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok. E. Berjiwa mempersatukan. Poin F. Mampu berkomunikasi dan memelihara hubungan manusiawi. G. Setia pada tata gemit. H. Memiliki etos kerja yang berorientasi pada tujuan dan sasaran pelayanan. I. Memiliki kecakapan dan keterampilan tentang organisasi dan manajemen. Ayat 4. Usulan bakal calon penatua, diaken, dan pengajar dilaksanakan oleh anggota CD dalam rayon masing-masing. Ayat 5. Calon penatua, diaken, dan pengajar ditetapkan dan dipilih dalam persidangan jemaat. Ayat 6. Penatua, diaken, dan pengajar terpilih ditahbiskan dan diperhadapkan dalam kebaktian jemaat. Pasal 56. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Ayat 1. Majelis jemaat memiliki wewenang untuk: Poin A. Memimpin persekutuan jemaat. B. Mengoordinasikan pelaksanaan panca pelayanan di lingkup jemaat. C. Memanggil anggota CD jemaat untuk menghadiri persidangan jemaat. D. Mewakili jemaat menurut tata gemit. E. Membentuk struktur badan pembantu pelayanan jemaat sesuai rekomendasi persidangan jemaat dan mengangkat anggota-anggotanya. Poin F. Membentuk dan mengangkat pimpinan unit pembantu pelayanan majelis jemaat. G. Menetapkan program pelayanan tahunan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis jemaat APBMJ. Ayat 2. Majelis jemaat bertugas untuk: Poin A. Memimpin dan mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan di bidang persekutuan, kesaksian dan pengajaran pelayanan kasih ibadah dan penata layanan. B. Memperlengkapi dan memberdayakan anggota jemaat untuk mengembangkan karunia-karunia yang dimilikinya dalam mewujudkan jemaat sebagai basis pelayanan. C. Menjalankan pengawasan melekat terhadap unit pembantu pelayanan majelis jemaat. D. Bersama dan atau mewakili majelis klasis dan majelis sinode menjemaatkan dan melaksanakan keputusan-keputusan klasis dan sinode. Ayat 3. Majelis jemaat dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada persidangan jemaat. Ayat 4. Pertanggungjawaban wewenang dan tugas majelis jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mencakup: Poin A. Pelaksanaan tata gemit. B. Pelaksanaan program pelayanan jemaat. C. Pengelolaan perbendaharaan. Ayat 5. Penilaian terhadap pertanggungjawaban majelis jemaat mencakup: Poin A. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan wewenang dan tugas. B. Inovasi, komitmen, dan kreativitas dalam pelaksanaan wewenang dan tugas. C. Ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan, dan atau pembinaan dengan semangat pastoral. Pasal 57. Struktur. Struktur majelis jemaat terdiri dari: Poin A. Majelis jemaat. B. Majelis jemaat harian. C. Badan pembantu pelayanan jemaat. D. Unit pembantu pelayanan majelis jemaat. E. Majelis mata jemaat. Poin F. Majelis mata jemaat harian. G. Badan pembantu pelayanan mata jemaat. H. Unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat. Bagian kedua. Unsur. Paragraf 1. Majelis jemaat. Pasal 58. Ayat 1. Majelis jemaat terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Ayat 2. Unsur-unsur kemajelisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara. Ayat 3. Periode pelayanan majelis jemaat adalah 4 tahun. Ayat 4. Anggota majelis jemaat non-pendeta dapat dipilih hanya untuk 2 periode pelayanan berturut-turut. Ayat 5. Setelah 2 periode pelayanan, anggota majelis jemaat non-pendeta diberikan masa jeda selama sekurang-kurangnya 1 periode pelayanan. Ayat 6. Setelah 1 periode masa jeda, mantan anggota majelis jemaat dapat dicalonkan dan dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama maupun yang berbeda.
Ayat 7. Susunan majelis jemaat terdiri dari: Poin A. Ketua merangkap anggota. B. Wakil ketua merangkap anggota. C. Sekretaris merangkap anggota. D. Wakil sekretaris merangkap anggota. E. Bendahara merangkap anggota. Poin F. Wakil bendahara merangkap anggota. G. Anggota-anggota. Ayat 8. Jumlah wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, dan anggota-anggota disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Ayat 9. Ketua majelis jemaat adalah seorang pendeta. Paragraf 2. Majelis Jemaat Harian. Pasal 59. Ayat 1. Majelis Jemaat Harian adalah pelaksana harian tugas majelis jemaat. Ayat 2. Susunan majelis jemaat harian terdiri dari: Poin A. Ketua merangkap anggota. B. Wakil ketua merangkap anggota. C. Sekretaris merangkap anggota. D. Wakil sekretaris merangkap anggota. E. Bendahara merangkap anggota. Poin F. Wakil bendahara merangkap anggota. Ayat 3. Majelis Jemaat Harian memiliki wewenang untuk: Poin A. Memimpin pelaksanaan pelayanan majelis jemaat sehari-hari. B. Mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan yang ditetapkan oleh persidangan majelis jemaat. C. Mengangkat dan membina pimpinan unit pembantu pelayanan majelis jemaat. D. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja majelis jemaat RAPBMJ. E. Mengelola perbendaharaan gemit di jemaat. Poin F. Menampung dan atau menyelesaikan masalah yang timbul antara dua persidangan majelis jemaat dan atau dua rapat majelis jemaat harian. G. Merencanakan dan melaksanakan persidangan majelis jemaat dan persidangan jemaat. Ayat 4. Majelis Jemaat Harian bertugas untuk: Poin A. Melancarkan pelaksanaan tugas kepemimpinan majelis jemaat. B. Mengadministrasikan notulen persidangan lingkup jemaat yang disusun oleh sekretaris majelis jemaat. C. Memanggil dan menyelenggarakan persidangan majelis jemaat. D. Merencanakan dan mempersiapkan materi persidangan majelis jemaat. Ayat 5. Majelis Jemaat Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada majelis jemaat melalui persidangan majelis jemaat. Paragraf 3. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat. Pasal 60. Ayat 1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan, majelis jemaat dibantu oleh Badan Pembantu Pelayanan Jemaat BPPJ. Ayat 2. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat ditetapkan oleh persidangan jemaat demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan khusus. Ayat 3. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dibentuk berdasarkan rekomendasi persidangan jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh majelis jemaat. Ayat 4. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pembantu Pelayanan Jemaat berkoordinasi dengan majelis jemaat harian. Ayat 5. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dapat terdiri dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat BP3J, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Jemaat BP4J, Badan Diakonat Jemaat Panitia Perseroan Terbatas, Yayasan dan Badan Hukum lainnya. Ayat 6. Badan Pembantu Pelayanan Jemaat bertanggung jawab kepada persidangan jemaat melalui majelis jemaat. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pembantu Pelayanan Jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Gemit. Paragraf 4. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat. Pasal 61. Ayat 1. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat adalah unit kategorial, fungsional, dan profesional. Ayat 2. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat dibentuk oleh Majelis Jemaat berdasarkan kebutuhan pelaksanaan panca pelayanan gemit yaitu persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih ibadah, dan penata layanan. Ayat 3. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat dapat terdiri dari: Poin A. Unit Pelayanan Anak dan Remaja. B. Unit Pelayanan Pemuda. C. Unit Pelayanan Kaum Bapak. D. Unit Pelayanan Kaum Perempuan. E. Unit Pelayanan Lanjut Usia. Poin F. Unit Pelayanan Persekutuan Doa. G. Unit Pelayanan Musik Gerejawi. H. Unit Pelayanan Tata Usaha. I.
Unit pelayanan perbendaharaan. J. Unit pelayanan profesional. K. Unit pelayanan bantuan hukum. Ayat 4. Pimpinan unit pembantu pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Jemaat Harian. Ayat 5. Pembagian dan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat Harian. Ayat 6. Pimpinan unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat Harian. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan Majelis Jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Gemit. Paragraf 5. Majelis Mata Jemaat. Pasal 62. Ayat 1. Majelis Mata Jemaat terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Ayat 2. Unsur-unsur kemajelisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara. Ayat 3. Periode pelayanan Majelis Mata Jemaat adalah 4 tahun. Ayat 4. Anggota Majelis Mata Jemaat non-pendeta dapat dipilih hanya untuk 2 periode pelayanan berturut-turut. Ayat 5. Setelah 2 periode pelayanan, anggota Majelis Mata Jemaat non-pendeta diberikan masa jeda selama sekurang-kurangnya 1 periode pelayanan. Ayat 6. Setelah 1 periode masa jeda, mantan anggota Majelis Mata Jemaat dapat dicalonkan dan dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama maupun yang berbeda. Ayat 7. Susunan Majelis Mata Jemaat terdiri dari: Poin A. Ketua merangkap anggota. B. Wakil ketua merangkap anggota. C. Wakil sekretaris merangkap anggota. D. Wakil bendahara merangkap anggota. E. Anggota-anggota. Ayat 8. Jumlah wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, dan anggota-anggota disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Ayat 9. Wakil Ketua Majelis Mata Jemaat adalah seorang penatua. Paragraf 6. Majelis Mata Jemaat Harian. Pasal 63. Ayat 1. Majelis Mata Jemaat Harian adalah pelaksana harian tugas Majelis Mata Jemaat. Ayat 2. Susunan Majelis Mata Jemaat Harian terdiri dari: Poin A. Ketua merangkap anggota. B. Wakil ketua merangkap anggota. C. Wakil sekretaris merangkap anggota. D. Wakil bendahara merangkap anggota. Ayat 3. Majelis Mata Jemaat Harian memiliki wewenang untuk: Poin A. Memimpin pelaksanaan pelayanan Majelis Mata Jemaat sehari-hari. B. Mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan yang ditetapkan oleh persidangan Majelis Mata Jemaat. C. Mengangkat dan membina pimpinan unit-unit pembantu pelayanan Majelis Mata Jemaat. D. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja Majelis Mata Jemaat. E. Mengelola perbendaharaan gemit di Mata Jemaat. Poin F. Menampung dan atau menyelesaikan masalah yang timbul antara 2 persidangan Majelis Mata Jemaat dan atau 2 rapat Majelis Mata Jemaat Harian. G. Merencanakan dan melaksanakan persidangan Majelis Mata Jemaat dan persidangan Mata Jemaat. Ayat 4. Majelis Mata Jemaat Harian bertugas untuk: Poin A. Melancarkan pelaksanaan tugas kepemimpinan Majelis Mata Jemaat. B. Mengadministrasikan notulen persidangan lingkup Mata Jemaat yang disusun oleh Wakil Sekretaris Majelis Mata Jemaat. C. Memanggil dan menyelenggarakan persidangan Majelis Mata Jemaat. D. Merencanakan dan mempersiapkan materi persidangan Majelis Mata Jemaat. Ayat 5. Majelis Mata Jemaat Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Mata Jemaat melalui persidangan Majelis Mata Jemaat. Paragraf 7. Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat. Pasal 64. Ayat 1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan, Majelis Mata Jemaat dibantu oleh Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat. Ayat 2. Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat ditetapkan oleh persidangan Mata Jemaat demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan khusus. Ayat 3. Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat dibentuk berdasarkan rekomendasi persidangan Mata Jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh Majelis Mata Jemaat. Ayat 4.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat berkoordinasi dengan Majelis Mata Jemaat Harian. Ayat 5. Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat dapat terdiri dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Mata Jemaat (BPPP), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pelayanan Mata Jemaat (BPPP), Badan Diakonat Mata Jemaat Panitia, dan Badan Pembantu Pelayanan lainnya. Ayat 6. Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat bertanggung jawab kepada persidangan mata jemaat melalui Majelis Mata Jemaat. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat akan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Gemit. Paragraf 8. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat. Pasal 65. Ayat 1. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat adalah unit kategorial, fungsional, dan profesional. Ayat 2. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat dibentuk oleh Majelis Mata Jemaat berdasarkan kebutuhan pelaksanaan panca pelayanan gemit, yaitu persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penata layanan. Ayat 3. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat dapat terdiri dari: Poin A. Unit Pelayanan Anak dan Remaja. B. Unit Pelayanan Pemuda. C. Unit Pelayanan Kaum Bapak. D. Unit Pelayanan Kaum Perempuan. E. Unit Pelayanan Lanjut Usia. F. Unit Pelayanan Persekutuan Doa. G. Unit Pelayanan Musik Gerejawi. H. Unit Pelayanan Tata Usaha. I. Unit Pelayanan Perbendaharaan. J. Unit Pelayanan Profesional. K. Unit Pelayanan Bantuan Hukum. Ayat 4. Pimpinan unit pembantu pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Mata Jemaat Harian. Ayat 5. Pembagian dan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab unit pembantu pelayanan ditetapkan oleh Majelis Mata Jemaat Harian. Ayat 6. Pimpinan unit pembantu pelayanan bertanggung jawab kepada Majelis Mata Jemaat Harian. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan Majelis Mata Jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Gemit. Bab 11. Penyelesaian Masalah. Pasal 66. Ayat 1. Penyelesaian masalah adalah mekanisme keorganisasian gemit yang bertujuan untuk mewujudkan ketaatan kepada tata gemit sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Ayat 2. Standar dan prosedur penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Gemit. Bab 12. Pertanggungjawaban. Pasal 67. Ayat 1. Pada hakikat pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan adalah kepada Tuhan melalui persidangan jemaat. Ayat 2. Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan wewenang dan tugas kepemimpinan dalam pelayanan sesuai dengan periode pelayanan. Ayat 3. Standar dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Gemit. Bab 13. Perwakilan Hukum. Pasal 68. Pelaksanaan perwakilan hukum. Berdasarkan Tata Dasar Bab 10 Pasal 47 Ayat 6, Ketua dan Sekretaris mewakili jemaat dan majelis jemaat dalam segala urusan yang bersangkut paut dengan hukum yang terjadi dalam lingkup jemaat. Bab 14. Ketentuan lain-lain. Pasal 69. Ayat 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan pokok jemaat ini akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan pelayanan sebatas aspek pelaksanaan. Ayat 2. Peraturan pokok jemaat ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Auditorium Ti Langga Klasis Lobalain oleh Sinode Gemit pada persidangan Sinode Gemit 34 tanggal 29 September tahun 2015. Majelis Ketua Persidangan. 1. Pendeta Robert Little Noni STH. 2. Pendeta Lai Abdi Wen Yi MSI. 3. Pendeta Welmin C. Pardosi MSI. 4. Penatua Dr. Andus Yohanes Kala Penangga. 5. Penatua Tobias Mesak MT. Sekretaris Persidangan Pendeta Benyamin Naralulu MTH.